Setelah negosiasi yang panjang selama hampir 1 dekade, akhirnya wali kota Milan Beppe Sala secara resmi mengumumkan kesepakatan dengan AC Milan dan Inter Milan terkait penjualan Stadion San Siro. Di mana kesepakatan yang dicapai ini sangat penting dalam rangka memuluskan proyek pembangunan stadion baru milik Duo Milano di masa depan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa Wali Kota Milan Beppe Sala mengumumkan kesepakatan dengan AC Milan dan Inter Milan terkait dengan penjualan Stadion San Siro, di mana kesepakatan yang dicapai ini sangat penting guna memuluskan proyek pembangunan stadion baru bagi dua tim sekota tersebut di masa depan. Setelah negosiasi yang panjang selama hampir 1 dekade, akhirnya wali kota Milan Beppe Sala secara resmi mengumumkan kesepakatan dengan AC Milan dan Inter Milan terkait penjualan Stadion San Siro. Di mana kesepakatan yang dicapai ini sangat penting dalam rangka memuluskan proyek pembangunan stadion baru milik Duo Milano di masa depan. Sebelumnya pada Maret lalu, Milan dan Inter telah menyerahkan proposal resmi untuk mengambil alih penuh San Siro dan kawasan sekitarnya. Stadion akhirnya yang telah lama menjadi rumah bagi Rossoneri dan Nerazzurri diharapkan dapat segera digantikan setelah manajemen kedua klub mendorong rencana untuk bangun markas baru di area lokasi stadion yang akan dimulai pembangunan pada tahun 2027 dan ditargetkan selesai tahun 2030 mendatang. Seperti diketahui pada Oktober 2024 lalu, kantor pajak Italia menaksir San Siro dan lahan sekitarnya di angka sekitar 200 juta euro. Nantinya stadion baru diharapkan dapat menampung sekitar 71.500 penonton, termasuk 13.000 kursi yang disediakan untuk keperluan corporate dan hospitality. Proyek ini diperkirakan memerlukan investasi melebihi 1 miliar euro dan akan dibangun di area yang saat ini menjadi tempat parkir di belakang tribun Barat Mezza dan sepenuhnya akan dikelola oleh Inter dan Milan. Meski mendukung penjualan, Sala juga memberikan peringatan tegas bahwa stadion baru kedua klub kota mode tersebut harus sudah rampung pada tahun 2031. Jika tidak, Milan terancam tidak akan dipertimbangkan Federasi Sepak Bola Eropa atau UEFA untuk menjadi salah satu kota tuan rumah dalam gelaran Euro 2032. Berbagi sumber untuk ID Action. Klub sepak bola Manchester United mencatatkan rugi bersih tahunan sebesar 33 juta pound sterling di tahun fiskal yang berakhir Juni tahun 2025. Dengan demikian, klub berjuluk Setan Merah ini telah mengalami rugi bersih dalam 6 periode fiskal berturut-turut. Manchester United kembali mencatatkan kerugian bersih tahunan dalam 6 periode fiskal secara beruntun. Klub peserta Premier League tersebut pada Rabu kemarin merilis laporan keuangan dengan kerugian bersih sebesar 33 juta pound sterling atau setara sekitar 648 miliar rupiah untuk tahun fiskal yang berakhir 30 Juni 2025. Meski demikian, angka kerugian bersih tersebut lebih baik dari posisi tahun fiskal sebelumnya, yakni 113,2 juta pound sterling. Manajemen Manchester United dalam pernyataannya menyebut kerugian yang menipis ini merupakan hasil dari langkah penghematan signifikan yang dilakukan manajemen guna memperbaiki kondisi finansial setelah bertahun-tahun performa tim dan bisnis yang di bawah ekspektasi. Sejak tahun fiskal 2023, Manchester United sudah menanggung kerugian sekitar 175 juta pound sterling. Padahal, aturan Profitability and Sustainability Rules atau PSR hanya memperbolehkan akumulasi kerugian maksimal 105 juta pound sterling dalam periode 3 tahun. Meski begitu, investasi dalam infrastruktur, akademi, kegiatan amal, serta sepak bola wanita masih bisa dikecualikan dari hitungan defisit. Berbagai sumber, ID Channel. Pangsa pasar Tesla di Amerika Serikat mengalami penurunan drastis hingga 38% atau yang terendah sejak tahun 2017. Penurunan ini sekaligus menandai tantangan terbesar perusahaan milik Elon Musk tersebut dalam 1 dekade terakhir. Dominasi Tesla di pasar mobil listrik Amerika Serikat semakin tergerus setelah hanya menguasai 38% pasar EV di negeri Paman Sam dan menjadi angka terendah sejak tahun 2017. Penurunan ini justru terjadi di tengah melonjaknya permintaan kendaraan listrik secara keseluruhan di seluruh dunia.
Berdasarkan laporan Arena EV, tren pelemahan ini sekaligus menandai tantangan terbesar Tesla dalam 1 dekade terakhir setelah selama bertahun-tahun pembeli mobil listrik di Amerika identik dengan Tesla. Bahkan saat penjualan EV nasional naik lebih dari 24% pada Juli lalu, Tesla hanya mampu tumbuh sekitar 7% dan kemudian berlanjut di bulan Agustus dengan pertumbuhan hanya 3,1%. Tidak hanya itu, fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa konsumen kini mempunyai banyak pilihan setelah Ford, Hyundai, Kia, serta Toyota berhasil mencuri perhatian dengan model baru dan penawaran menarik. Sementara Tesla dinilai kurang berinovasi karena belum menghadirkan produk segar yang mampu mengguncang pasar selain Cybertruck yang diluncurkan 2023, meski hasilnya tidak sefenomenal Model 3 atau Model Y. Selain tekanan kompetisi, perusahaan milik Elon Musk juga menghadapi pasar yang tidak menentu dengan ledakan penjualan EV diprediksi akan mereda setelah insentif pajak federal senilai $7.500 Amerika berakhir pada akhir September mendatang. Kondisi tersebut berpotensi membuat penjualan anjlok di kuartal 4 2025 sekaligus menambah beban bagi seluruh produsen mobil listrik global. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, tingkat pengangguran kaum muda di China kembali mencetak rekor tertinggi pada Agustus 2025. Data resmi menunjukkan pengangguran usia 16 hingga 24 tahun mencapai 18,9%, level tertinggi sejak metodologi baru yang mengecualikan pelajar diterapkan. Tingkat pengangguran kaum muda di China kembali mencetak rekor tertinggi pada Agustus 2025. Angka pengangguran remaja ini menambah daftar sinyal pelemahan ekonomi China yang muncul sejak awal bulan. Laporan dari AFP menyebutkan output pabrik dan penjualan retail justru tumbuh paling lambat dalam sekitar 1 tahun terakhir. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa daya beli masyarakat dan kepercayaan pasar domestik belum juga pulih. Biro Statistik Nasional China mengakui permintaan dalam negeri masih lemah dan banyak perusahaan kesulitan menjaga kelangsungan usaha. Situasi ini semakin kompleks karena Beijing tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di tengah berbagai hambatan. Mulai dari krisis utang di sektor properti, belanja konsumen yang lesu hingga ketegangan perdagangan dengan Washington ikut memperberat beban pemerintah. Selain pengangguran pemuda yang melonjak, tingkat pengangguran keseluruhan juga sedikit naik menjadi 5,3% pada Agustus dibandingkan 5,2% di bulan sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan rapuhnya pasar tenaga kerja di China di tengah kondisi ekonomi global yang tidak pasti. Para analis menilai tanpa stimulus baru yang signifikan, pemulihan ekonomi negeri tirai bambu akan terus terhambat dalam beberapa waktu ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel.